karena dia senang cinta kepada Allah, dicubit dengan cobaan oleh Allah, dia malah senang. Alhamdulillah Allah masih memperhatikanku. Biasanya orang kalau sudah dikasih itu, sebelum dikasih saya pengen, ya Allah pengen jadi orang bersyukur. Pas sudah dikasih lupa, biasanya begitu Pak ya. As-sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hanyalah dinilai benar-benar sabar ketika awal terjadi perihal duka. Apa maksudnya? Jadi yang disebut orang sabar yang dapat pahala tanpa batas, itu yang bisa sabar awal terjadi. Para sahabat Nabi lebih memilih surga, yaitu bersabar dengan penyakitnya daripada disembuhkan tapi lupa ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar ya. Sabar lahirnya, sabar batinnya, dan semoga Allah menggantikan kesabaran itu dengan surganya. Amin ya rabbal. Rasulullah SAW punya istri, bukan istri yang matre juga. Sayyidatuna Aisyah sebagai contoh, ketika pulang Rasulullah nanya, ada sarapan nggak Humairah? Kata beliau, wahai tuanku, wahai suamiku, ketika engkau tadi masih di masjid, ada perempuan bawa anak dua dan mengatakan, wahai ummul mu'minin, ibundanya orang beriman. Berarti Rasulullah abul mu'minin, bapaknya orang beriman, cuma nggak ada sebut istilah itu di hadis. Wahai ummul mu'minin, kami belum makan seharian dari kemarin, berarti 2 hari. Adakah makanan yang bisa kami makan? Sayyidatuna Aisyah nyimpen sarapan untuk suaminya, dikasih Pak semua, sisa cuma 3 biji. 3 biji. Rasulullah kan, ya sudah, aku puasa hari ini. Puasa apa namanya tuh? Puasa 2 jam duha mulainya. Puasa apa tuh Pak? Puasa karena nggak ada sarapan. Sampai sekarang nggak ada namanya puasa itu. Akhirnya ulama nyebut ini puasa mutlak. Puasa mutlak. Itu Rasulullah sibuk dan istrinya semua sibuk ngurusin yatim, duafa. Kita ini kadang-kadang cuma bantu anak yatim, nggak bantu duafa. Ini keliru. Tidak semua anak yatim itu duafa. Kalau duafa wajib dibantu. Kalau yatim dia mungkin punya harta waris. Ya, duafa lebih wajib. Ya. Karena di Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Harta donasi itu diutamakan untuk fakir dan miskin, bukan yatim. Tapi kebanyakan di negeri kita orang anak yatim itu fuqara, makanya kemudian dia dapat 2 sebenarnya kalau memang nggak ada yang ngurus mereka. Jadi dapat 2 sebagai duafa ya, sebagai anak yatim, dan anak yatim lebih panjang urusannya ya. Kita ini ayahnya mereka semua, yang bapak-bapak ini ya. Maka gerakannya bukan gerakan cuma sekali setahun, cuma bayar zakat fitrah ya. Baik. An Anas radhiyallahu taala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang tabki, yang nangis inda qabrin, di kubur. Jadi di sisi kuburan ada seorang ibu-ibu nangis. Biasa ibu, makanya ibu-ibu ini mohon maaf tidak dianjurkan ziarah jika gampang nangis di kubur. Kalau cuma nangis-nangis doang nggak apa, tapi kalau ada kalimat-kalimatnya ini makruh. Dulu di awal-awal Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengharamkannya. La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah mengharamkan, melaknat peziarah perempuan ke kubur dulu, karena dulu perempuan-perempuan kalau ziarah kubur ada yang robek-robek bajunya, ada yang mukul-mukul mukanya. Tapi kemudian hadis ini riwayat Imam Tirmizi dimansuhkan, dihapus dengan hadis yang ada di riwayat Imam Al-Bukhari dari istri seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, Ummu Atiyah. Kata beliau, nuhina, kami betul dilarang
anzaratul kubur, dari ziarah kubur, walam yu'zam alaina, tapi larangan ini tidaklah larangan haram. Berarti dilihat kondisi perempuannya gimana. Insya Allah perempuan Indonesia udah biasa ke kubur ya, ya, jadi udah nggak nangis lagi. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Nabi lewat, perempuannya ini masih nangis-nangis, terisak-isak di kuburan. Kata Nabi, ittaqillah, wahai ibunda, ya, oh ibu, itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Apa kata si perempuan? Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Kamu tahu apa masalahku? Kamu urus dirimu sendiri. Kamu nggak ngerti perasaanku gimana. Waduh, ya, dari dulu memang begitu. Ya, sekarang kan juga sama. Ya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Ya, kamu tahu apa masalahku? Ya, kamu memang merasakan apa yang aku rasakan, kan gitu biasanya. Walam ta'rifu. Saat itu si perempuan tidak mengerti siapa yang menasihatinya, nggak ngerti siapa yang lagi lewat. Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, innahun Nabi SAW. Lalu ada yang mengkabarkannya, wahai ibu, itu yang ngomong barusan siapa? An-Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Baru dia sadar. Fa'atat baban Nabi, lalu dia datang ke Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Biasanya Nabi itu ada bawabnya. Bawab itu orang yang khidmat jaga pintu. Itu bukan 1-2, tapi ada gantian. Kok hari itu nggak ada yang jaga? Jadi Nabi ini kadang-kadang agak los juga penjagaannya, ya. Tapi biasanya ada yang jaga depan pintu Nabi. Apakah Sayyidina Anas tadi, atau juga Sayyidina Ali, atau sahabat-sahabat yang lain. Faqalat lam a'rifka, ya. Lalu si perempuan mengatakan, maaf wahai Rasulullah, kami tidak sadar kalau itu adalah engkau. Lalu Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu hanyalah dinilai benar-benar sabar ketika awal terjadi perihal duka. Apa maksudnya? Jadi yang disebut orang sabar yang dapat pahala tanpa batas, itu yang bisa sabar awal terjadi. Nah, apakah perempuan ini termasuk? Seandainya dia cuma nangis doang, itu cukup. Tapi karena dia ngomong, iya ku anni, lo kamu sono uruskan dirimu sendiri, kamu nggak tahu urusanku apa. Seandainya dia nggak ngomong begitu, maka perempuan itu termasuk sabar. Karena sabar itu, boleh orang sabar itu masih boleh nangis, tapi nggak boleh ngeracau. Kan meracau namanya nih si perempuan ini. Wa fi riwayatil Muslim tabki ala sabiyillah. Dijelaskan ternyata di riwayat Imam Muslim. Jadi hadis itu seperti berita. Berita ini ada stasiunnya. Dulu bukan stasiun, Pak. Berita itu dikumpulkan oleh sosok yang sangat kredibel. Dulu ada namanya Imam Bukhari, maka berita yang dibawa Bukhari itu sahih. Tapi kadang-kadang beritanya tidak lengkap. Lengkapnya ada di riwayat Muslim. Kita cek, ternyata di riwayat Muslim disebutkan si perempuan itu dirundung duka, mendapatkan kemalangan karena dia merasa sedih anaknya meninggal. Disebutkan wa fi riwayatil Muslim, di riwayat Imam Muslim, tabki ala sabiyillah. Si perempuan itu nangis karena anaknya meninggal. Benar nggak kalau anak kita meninggal kita nangis? Jangankan anak meninggal, Pak, sakit aja kita nangis. Ya. Anak kita kesusahan aja kita nangis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullah taala, ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi mengatakan, Allah berfirman, ma li 'abdil mu'min 'indi jaza idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Ini enaknya kalau baca kitab Riyadhus Shalihin, semua hadisnya sahih. Paling rendah itu cuma hasan. Jadi di sini beliau telah menjamin tidak ada hadis yang dhaif. Kitab Riyadhus
Sholihin, ya. Ada satu kitab yang bercampur dengan hadis palsu, judulnya Durratul Nasihin. Tidak semuanya palsu, tapi bercampur, ya. Bacaan kita waktu kita dulu belum mengerti benar, ya, kajian-kajian hadis. Saya dulu sampai khatam lebih dari 5 kali, Pak. Jadi udah hampir hafal tuh ibarat-ibaratnya. Setebal ini ada juga, setebal ini juga lah. Akhirnya sekarang kalau orang menyebut satu riwayat, kita ngerti, wah ini dari Durratun Nasihin. Ya. Biasanya ciri-cirinya satu, penyebutan pahalanya lebay. Bahkan ada pahala yang melebihi pahala Lailatul Qadar. Itu saya penciriannya itu aja. Suatu amal sunat, pahalanya lebih tinggi daripada Lailatul Qadar. Itu biasanya hadisnya bermasalah, ya. Di sini dikatakan, ma li 'abdil mu'min 'indi jaza. Tidak adalah balasan bagi hambaku yang mukmin. Berarti syarat dapat balasan yang boleh kita sebut pahala. Pahala itu bukan bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskrit lama, Sanskerta, ya, karma pala, mereka nyebut gitu. Karma ini bahasa mereka, balasan, ya, ganjaran, ya. Jika baik dapat kebaikan, jika buruk dapat keburukan. Kalau kita sih dapat ayatnya, faman ya'mal khairan yarah wa man ya'mal syarran yarah. Yang buat baik cash dia pasti dapat balasnya. Yang dapat buruk dia akan langsung dapat keburukannya. Jadi kita nggak perlu pakai istilah itu sebenarnya. Namun ulama kita melihat karena istilah-istilah Sanskerta sudah mendarah daging di negeri ini, ulama kita mengganti istilah ajrun atau jazaun dengan istilah pahala atau pahala, ya. Jaza, tidaklah Allah menyediakan bagi hambaku yang mukmin, kata Allah Ta'ala. Berarti syarat orang dapat pahala itu mukmin, percaya bahwa yang mengujinya Allah. Kalau kita tahu yang menguji kita Allah, kita ridho nggak, Pak? Ridho nggak? Harus ridho. Bapak nih diuji sama istri, cubit, gimana, Pak? Disenggol sama anak, gimana? Balas nyenggol nggak? Enggak, malah kita senang, gemes. Begitulah kira-kira seorang mukmin, karena dia senang cinta kepada Allah, dicubit dengan cobaan oleh Allah, dia malah senang. Alhamdulillah Allah masih memperhatikanku, gitu, ya. Nah, semoga kita termasuk hamba Allah yang begitu, amin, ya. Idza qabattu safiyyahu min ahli dunya, jika aku uji dia dengan diambilnya safiyyahu, orang yang dicintai di dunia, baik orang tuanya, pasangannya, anaknya, saudaranya, kekasihnya, ya, gurunya, teman dekatnya. Nah, ini kan kita selama pandemi sudah banyak yang pergi, Pak, ya. Sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Min ahli dunia, dari ahli dunia berarti orang yang hidup di dunia lalu meninggal. Sumahtasabahu, lalu dia hanya berharap balasan ridho dari Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan membalasinya surga, illal jannah. Inilah yang dikatakan di dalam ayat yang di awal kita baca dulu, surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu dibalasi dengan balasan tanpa hisab. Apa arti tanpa hisab? Nggak tahu lagi hitungannya berapa. Kalau saya sedekah, ikhlas gak ikhlas dapat 10, ikhlasnya lebih tinggi dikit 700, ikhlasnya lebih tinggi, ini yang disebut unlimited. Begitulah orang sabar, ya. Ujian ini Bapak Ibu, ada ujian fisik, materi, tadi ujian keluarga yang wafat, ada ujian non fisik. Ujian Nabi Muhammad itu tidak hanya diuji fisiknya, tapi juga diuji non fisiknya. Bayangkan lagi asik berdakwah, tidak ada yang menjaga beliau, Abu Thalib meninggal, yang backup. Khadijah, ya, meninggal. Terpukulnya berkali-kali, maka Allah SWT memperjalankan rohaninya
Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Mi'raj, sehingga beliau kemudian betul-betul utuh hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, lalu diusir oleh orang Taif. Itu yang berat di mana, Pak? Perasaannya. Maka ujian perasaan itu lebih berat, lebih berat. Inilah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah dituduh oleh pamannya sendiri sebagai kahin, dukun, sahir, penyihir, majnun, gila. Kalau bagusan dikit disebut, kalau lagi kambuh tuh syair, dia lagi bersyair. Disebut Nabi itu kalau baca ayat lagi kambuh gilanya, lalu bersyair. Lengkap sudah, ya. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis ini, asyadun nas balaan, orang yang paling kuat dapat bala itu para nabi, lalu orang yang mengikuti nuruhaniya para nabi. Jadi Bapak ini kalau nanti betul-betul ngikutin pola-pola kenabian, nanti dituduh gila sama orang, Pak. Ya, gila kali itu, tahajud mulu. Gua gila kali itu, kemana-mana buat tasbih. Udah gila kali itu. Begitulah orang-orang mikir kita, ya, ngomong Allah mulu, kayaknya udah gak waras tuh orang, ya. Nanti sampai begitu, Pak. Salah satu guru kita, Kiai Basyarudin namanya, di Tangerang, itu bilang begitu. Guru saya dulu ngomong, kamu belum disebut kekasih Allah sampai dulu 16 kampung, katanya. Bilang kamu gila, itu bahasa dulu. Kalau sekarang di Facebook Bapak disebut gila tuh, ya, sesat lu gitu. Fi dhalalin mubin. Ini akan dialami oleh orang-orang yang mengikuti pola-pola rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kemudian dilakukan beliau? Qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah saja, ya, tinggalkan mereka sibuk dengan apa yang mereka mainkan, ya. Fi khawdihim yal'abun, udah dibiarin aja, kita nggak usah balas-balas amat, ya. Udah disebut aneh belum, Pak? Ya, jenggot, teroris kan gitu. Ya, nanti lengkap tuh. Dulu kan sampai ada pimpinan Kapolri ngomong begitu, ya, kalau berjenggot teroris. Enggak. Sekarang teroris itu sudah jelas polanya dari sistem berpikir. Kita juga ngurusin orang-orang begitu, Pak, ya, ngurusin orang-orang yang terpapar. Orang-orang yang terpapar, ya. Semoga ya aparat kita juga aman. Ini kita mau benerin orang lah, aparatnya yang terkena, jangan sampai, ya, jangan sampai, ya. Nah, ujian yang paling berat menurut saya itu ujian kerohanian itu, ujian kerohanian. Bapak bisa bayangkan bulan Ramadan tanggal 17, jumlah cuma 313 orang, musuh mau lewat bawa senjata. Katanya mereka kafilah pulang, tapi enggak, mereka bawa senjata. Ternyata mereka adalah orang-orang yang dulu ngusir sahabat. Itu ribuan, kalau diriwayatkan cuma 1000, ribuan, Pak, banyak. Kita dulu umat Islam, sahabat Nabi cuma 313, suruh ngelawan, masuk akal nggak tuh, Pak? 300-an orang lawan 1000, masuk akal nggak? Lagi puasa nggak makan, mereka makan semua. Ternyata kisah-kisah terdahulu zaman-zaman Talut itu bisa menang bukan karena tentaranya kenyang, justru karena tentaranya minum dikit. Nanti kalau kita ketemu sungai, mereka udah ngomong aus. Coba kalau ketemu air, disalah-salahin apa panglimanya bernama Talut. Apa kata mereka? Seandainya kita bertemu air, kita akan minum sepuas-puasnya. Pas nyampe sungai, ketemu air, mata air, apa kata Talut? Dapat wahyu. Nggak boleh kecuali minum pakai telapak tangan, dikit-dikit, nggak boleh banyak, artinya nggak boleh tamak. Maka inilah cara Allah, cara para nabi, para wali mendidik murid-murid mereka hidup sederhana. Bukan berarti nggak bisa, airnya ada kok, kan tinggal diambil. Benerlah, orang yang minum banyak mereka kelelahan, kecapean, lalu bilang, udahlah Talut, gak usah diikutin.
sisa cuma 313 orang. Jadi kisahnya sama dengan cuma kejadiannya yang berbeda. Karena ulama pewaris para nabi, ternyata 313 itu semuanya rohaninya seperti nabi di zaman Talut. Dan orang-orang yang berjuang di zaman Rasulullah itu, mereka adalah pewaris para nabi-nabi itu, rohaninya. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau umur kita panjang nanti Pak, kalau Allah panjangkan, nanti di akhir zaman itu kita akan menyaksikan tentara yang sedikit melawan tentara yang banyak. Ya, walau alam itu nyampe nggak umur kita tuh ya. Hadis yang ketiga, an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dan satu-satunya yang gadis. Jadi Rasulullah itu kalau emang mau kolektor perempuan seharusnya nggak kolektor gadis, Pak. Nggak kolektor janda, malah kolektor gadis. Dan Nabi tidak menikahi seorang perempuan karena sebatas mau menikah, tapi memang ada perintah dari Allah SWT. Apa rahasianya? Ulama menyebutkan macam-macam rahasia, tapi yang pasti itu perintah. Disebutkan dalam riwayat Nabi, dalam riwayat Nasai, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa. Allah membuat aku cenderung sedikit kepada dunia hanya 3 hal, salah satunya menikah. Saya sudah sering sebutkan bahwa Nabi yang paling banyak istrinya siapa, Pak? Nabi yang paling banyak istrinya? Bukan. Nabi Sulaiman. Berapa Pak istrinya? 400. 600 itu ininya, budaknya. Bayangin Pak. 100 itu ayahnya awalnya, tapi kemudian Allah izinkan mengambil budak atau mungkin selir atau apa menjadi 1000 juga. Tapi saya cek dalam sejarah raja-raja dan kaisar-kaisar di dunia, di Cina itu dulu ada kaisar permaisurinya 1, selirnya sekian, lalu gundiknya sampai 5000. Terus di kekaisaran Romawi sama, bahkan lebih dari 10.000. Itu gimana caranya tuh ya? Saya nggak tahu tuh ya. Jadi ketika Rasulullah cuma menikah 11 istri, itu sedikit di masanya. Di masa saat itu masih ada Kaisar Romawi, masih ada Raja Persia, masih ada Raja Cina yang mereka menikah dengan banyak istri. Jadi Nabi sudah sangat super hemat itu. Kalau beliau mau kan bisa banyak. Ya. Ini bukan alasan juga ibu-ibu debat bapak-bapak ya. Sayyidatuna Aisyah hanya satu-satunya. Itu pun ayahnya yang bersikeras. Ayahnya Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, ini anak saya. Maka dinikahkanlah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Tapi nggak kumpul karena masih kecil. Nah, jadi orang Arab sampai sekarang udah biasa nikahin anak umur kecil, nikahin doang, kumpulnya belum. Apa namanya kalau sekarang nikah apa namanya? Nikahin anak kecil tuh. Ya. Bukan, ada istilahnya. Itu sebenarnya dalam hukum fikih tidak ada tidak ada larangan. Namun sekarang orang-orang membuat hukumnya bahwa itu tidak boleh. Ya sudah, kita berdamai ya. Secara hukum kenegaraan tidak sah, tapi dalam hukum agama itu sebenarnya diperbolehkan. Lalu berkumpul umur 9 tahun. Saya mikir umur 9 tahun kumpul, apakah Sayyidatuna Aisyah sudah dewasa? Kita dapat beritalah dari teman-teman kedokteran, ada laporan bahwa ada seorang perempuan di Afrika dulu umur 9 tahun sudah haid. Oh, berarti sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin ini sangat dibenci di kalangan Rafidhah. Rafidhah itu kelompok Syiah yang benci istri dan sahabat Nabi kecuali Khadijah. Nah, saya juga ngobrol Pak dengan teman-teman habaib karena saya cinta kepada para habaib. Itu mereka nanya, menurut kamu Sunni Syiah nasib ke depan gimana? Saya jawab cuma sederhana, Habib, saya cinta kepada antum. Sunni dan Syiah akan tidak bertengkar, akan baik ukhuwahnya jika Sunninya tidak ekstrim
Ekstrim itu ada Sunni dulu ekstrim, mereka benci sama zuriat Nabi. Gak ada tuh zuriat Nabi. Nah itu orang Sunni mutatarrif, namanya Nasibi. Apa nama kelompoknya? Nasibi, Nasibah. Sedangkan di kalangan Syiah disebut Rafidah. Seandainya di kalangan Ahlus Sunnah tidak ada yang merendahkan zuriat Nabi, habaib, dan di kalangan habaib tidak ada yang merendahkan sahabat dan istri-istri Nabi, maka mereka akan aman-aman saja ke depan, insya Allah. Saya akan katakan begitu, dan mereka banyak yang sepakat, ya, banyak yang sepakat, alhamdulillah. Karena sampai hari ini saya masih dengar ustadz-ustadz yang ngaku Ahlus Sunnah itu nggak percaya sama zuriat Nabi. Padahal Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ya, murid Sayyidina Ali, itu mengatakan dalam salawat, dia mengubah salawat sendiri, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, ya, di riwayat Qadiyat itu kalimatnya wa man walada minhu, ya Allah sampaikan salawat kepada Muhammad dan kepada siapapun yang lahir dari keturunannya. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan wa zurriyatihi, zuriatnya. Kalau lafaz salawat, apa maknanya? Salah satu mukjizat Rasulullah yang ada hari ini, zuriatnya masih utuh. Bayangkan Pak, Sayyidina Al-Hasan itu dibunuh, anaknya banyak, masih ada selamat satu, namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin yang bunuh bapaknya ini, yaitu Sayyidina Husain, yang bunuhnya itu ketika melarikan diri, yang nyelamatin siapa? Dalam satu riwayat itu Ali Zainal Abidin, dia pura-pura nggak tahu kalau orang ini adalah yang menggal bapaknya. Kepalanya dipisah, badannya dikubur di Karbala, kepalanya dibawa ke Mesir, direndam pakai madu, ya, sehingga awet, dibawa ke Mesir. Maka sekarang di sana ada namanya Maqam Hussein di Mesir. Ya. Kita tidak perlu tawaf-tawaf di sana, ya, tidak perlu kemudian melakukan ritual aneh-aneh ke Karbala, nggak perlu. Kita cukup katakan kita cinta Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bapak lihat hari ini di Indonesia, negeri ini Allah berkahi dengan banyaknya zuriat keturunan Rasulullah SAW. Ya, ini bagi saya berkah, ya, berkah ketika ada zuriat Nabi. Jadi ini yang kurang disadari oleh umat kita. Mereka malah kemudian suuzon nama habaib. Mungkin ada 1-2 habaib ini kasus suka eksploitasi jamaah, ya. Ya jangan-jangan dia bukan Habib asli juga kan, Habib palsu kali. Kalau Habib yang hakiki kan gak mungkin eksploitasi jamaah. Jamaah yang mau mengorbankan dirinya untuk Habib biasanya. Setahu saya begitu, ya, wallahu alam bishawab. Sayyidatuna Aisyah ketika Rasulullah wafat, itu wafat dalam pangkuannya. Maka ada seorang sultan di daerah Khurasan dulu mendengar ada orang menghujat Sayyidatuna Aisyah. Kata mereka, Aisyah fahisyah, Aisyah itu fahisyah, pelaku keji. Langsung diadili itu orang, dipukul oleh beliau, ya. Dulu hukumnya boleh begitu. Bagaimana mungkin engkau mengatakan Rasulullah itu punya istri fahisyah? Berarti engkau juga mengatakan suaminya fahish. Dipukul, Pak. Padahal ini raja ternyata seorang Syiah. Jadi ini Syiahnya yang ternyata saya ketemu sekarang ada Syiah, ya, orang-orang Yaman itu namanya Syiah Zaidiyah. Mereka tidak sampai kepada menghujat para istri dan sahabat Rasulullah SAW. Ya. An Aisyah annaha sa'alat Rasulullah SAW mengenai ta'un. Ya, Rasulullah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah mengenai ta'un. Ta'un itu secara bahasa Arab dari ta'ana, sesuatu yang menusuk. Tapi ta'un itu berarti wabah, penyakit. Bisa sekarang disebut virus, ya. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsullahu 'ala man yasha. Nah, ini dipotong sama orang sampai di sini. Wabah, pandemi, endemi, virus itu adalah azab yang Allah utus kepada siapapun yang dia mau. Disebut tentara Allah, kira-kira begitu. Tapi jangan berhenti di situ. Hadisnya belum selesai, ya, belum
Selesai. Kata Nabi, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi taun, ya, wabah, virus itu rahmat bagi orang beriman. Rahmat bagi orang beriman. Apa arti rahmat? Tanda sayang. Maka saya menganggap pandemi kemarin itu masih pandemi kan ya Pak? Ya, semoga nggak balik-balik ya. Tapi kita nggak tahu, kita serahkan kepada Allah. Allah maunya apa, kita ridho. Allah maunya apa, kita ridho. Ini rahmat bagi orang beriman. Jadi seharusnya kemarin itu kita dapat rahmat. Dan saya merasakan rahmatnya. Dulu saya nggak tahu susunan hadis akhir zaman. Jadi selama pandemi kita belajar lagi. Kita lihat, oh begini modelnya. Belajar tentang banyak hal saya selama pandemi. Jadi 2 tahun itu bagi saya adalah nahdoh ruhiyah, kebangkitan rohani. Ya, kita jadi nggak banyak ceramah, jadi banyak nyeramahin diri gitu. Kalau ceramah kan Bapak yang enak Pak, saya belum tentu enak. Ya. Dan itu nikmat luar biasa. Ya, ada nikmatnya. Walaupun kita kemudian dipenuhi was-was, orang batuk itu udah mulai suzon enggak? Ya, dulu kayaknya lebih gawat batuk daripada kentut. Kalau ingat-ingat sekarang kan malu-malu sendiri kita ya, korban berita ya. Tapi memang dia ada, cuma ada yang menjadikan itu siksaan bagi dirinya, ada yang menganggap itu rahmat ya. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, tidak adalah seseorang terjadi pada dirinya ta'un, fayamkuthu fi baladih, lalu dia menetap di tempat tinggalnya, sabiran muhtasiban, gak keluar supaya dia tidak menularkan virusnya kepada orang lain, muhtasiban, berharap ridha Allah SWT. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lah, dia sadar. Nah ini kata kunci, orang disebut sabar itu gak mungkin dia sabar kecuali dia sadar bahwa yang memberikan ujian itu adalah Allah ya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan dapat pahala seperti seorang syahid. Maka syahid ini dibagi 2. Syahid ini orang yang gugur sebagai pejuang. Ada syahid kubro, syahid secara makna lafzi, yaitu meninggal di medan juang. Dan yang kedua syahid sughro, seperti dulu tahun berapa tuh yang terjadi tsunami 2004 ya? Ya, bukan ya? 2004 bener ya? Oh ya 2004. Betul 2004. Kalau apa yang dekat UIN tuh air apa namanya? Ya, Situ Gintung itu 2007 atau 2008. Ada sebentar, ada lagi apa? Nggak ada namanya dunia ini. Dunia ini biasa aja terjadi begitu. Setiap beberapa menit itu terjadi gempa di laut dan di bumi. Tapi nggak terasa kan Pak? Nggak terasa. Nanti ada masanya, akan terasa semua. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah dengan nafasnya yang tenang, dia bisa merasakan getaran-getaran itu. Makanya ada wali yang berdoa untuk mengurus doa-doa untuk bumi. Ada dai yang doain urusan hujan, ada ulama-ulama yang mendoakan masalah pemerintahan ya, semuanya ada ulama-ulama yang bertugas untuk ilmu, untuk dakwah dan lain sebagainya. Sayyidina Umar, beliau ini diajak Rasulullah bersama Abu Bakar dan Utsman naik gunung Uhud. Uhud tahu kalau yang naik Nabi dan Wali. Grogi Pak. Jadi gunung bisa grogi. Bergetar deh. Ketika bergetar, Nabi ngomong kepada gunung. Gimana orang kafir Quraisy nggak bilang gila kan? Nabi ngomong ke gunung. Ya, kalau kita kan paham Nabi ngomong bukan nama fisik gunungnya, tapi kepada spirit yang Allah taruh pada gunung sehingga dia bergerak. Berarti ada ruh, namanya ruh jamad, ruh yang tidak bergerak. Jamad itu artinya yang tidak bergerak. Di situ Nabi ngomong, wahai Uhud,
tenanglah engkau, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ya, dan 2 orang syahid, dan seorang siddiq dan 2 orang syahid. Jadi Nabi mengabarkan tentang kematian 2 orang sahabatnya, bahwa 2 orang sahabatnya akan mati syahid, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini Nabi udah ngabarin. Jadi keluarnya di momen-momen begitu. Jadi Nabi buka-buka takdir dengan izin Allah, bukan lagi ceramah, Pak. Tapi ketika ada orang membersamai hikmat dengan beliau. Inilah beruntung orang-orang hikmah kepada para ulama, para wali, terutama para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi buka rahasia-rahasia. Maka Sayyidina Umar betul-betul sangat ingin sekali meninggal dalam keadaan syahid. Ternyata beliau syahidnya di atas kasur. Jadi beliau lagi mimpin sholat, ditusuk. Itu terjadi juga pada Sayyidina Utsman, lagi baca Quran, ditusuk. Baca Quran, dikafirkan orang. Itu di zaman sahabat masih hidup. Orang baca Quran dikafirkan. Zaman itu sudah mulai muncul lagi. Orang sholat masih dibom. Ya. Sebelum pandemi 2019 di Mesir, lagi Jumatan, ada salah satu masjid para sufi. Orang-orang sufi ini suka zikir, ya, zikir berjamaah. Lagi Jumatan, ada anak kecil, ada orang yang bukan orang sufi juga, lagi Jumatan dibom karena dianggap sufi itu syirik oleh kelompok-kelompok yang, ya mungkin pewaris-pewaris ini kali, yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau hari ini banyak orang-orang yang mengkafir-kafirkan ulama. Umar itu pemimpin nggak di zaman itu? Pemimpin. Ali waktu itu pemimpin nggak? Ini hati-hati Pak. Saya walaupun nggak mau cawe-cawe masalah politik, tapi saya kepikiran berat. Berarti urusan kafir-mengkafirkan dari dulu sensitif, itu masalah politik. Kemarin kita sudah menyaksikan, alhamdulillah bisa selamat, masih bisa selamat negeri ini. Ke depan saya nggak tahu. Ya, bukan aku nakutin. Nanti orang-orang akan mengkafirkan ulamanya, pemimpinnya, karena beda aliran politik. Semoga negeri ini masih sanggup untuk melewatinya, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini berat nanti. Ya. Saya insya Allah akan istiqomah, tidak terjun ke dunia politik. Ya. Nggak mau juga Pak. Tapi saya mendoakan orang-orang yang sedang berpolitik. Karena Islam tidak boleh dipisahkan juga ajarannya dengan ajaran politik. Ada politik dalam ajaran kita. Namun yang masuk ke wilayah sana cukup yang ahli aja. Kayaknya Ustadz Fadun ya, orang politik ini ya. Saya nggak ngerti ya. Selamat Ustadz Fadun. 2 hadis lagi lah ya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul. Nah, ini indahnya sahabat Nabi. Mereka berkisah, dulu aku mendengar Rasulullah berkalam. Inna Allah azza wa jal qal idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara wattuhu minhumal jannah yuridu 'ainai. Ini masalah anggota tubuh, ada nggak yang kena sakit? Orang dulu penyakitnya bukan asam aurat Pak. Bukan asam urat ya. Dulu masalahnya karena debu, dan belum ada kacamata anti debu dulu. Yang banyak di umur tua mereka masalahnya di mata, dan belum ada kacamata kayak Pak Ampal nih, belum ada ya, kayak antum nih belum ada dulu ya. Maka Sayyidina Ibnu Abbas tuanya buta. Guru dari guru-guru kita namanya Syekh Yasin Al-Fadani, itu orang kita, lahir di Mekah, meninggal di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki, beliau gurunya para ulama. Jadi saya ketemu ulama-ulama dari Arab, bahkan dari Barat, itu mereka berbangga menyebut guru kami Syekh Yasin Al-Fadani ya. Itu tuanya juga matanya ada yang buta ya. Itu pengaruh udara yang sangat panas dan debu pastinya. Syekh bin Bas, ya, imamnya teman-teman Salafi, itu juga matanya kena, dan banyak sekali. Apa artinya?
Nabi berbicara ujian yang ada di zaman itu. Kalau sekarang kayaknya asam aurat, gula ya. Bapak ini kemanisan soalnya sama ibu ya, jadi manis, gula jadinya. Apalagi kita ini kan dekat aja naik motor ya, mohon maaf ya. Seharusnya kita jalan, kita naik motor, maka wajar kemudian minyak-minyak di darah kita numpuk, lemak-lemak itu. Nah, lalu kita paksakan olahraga di masa tua, minyaknya nyebar kemana-mana Pak. Ya, maka sekarang jangan olahraga keras, yang umur-umuran ya kita nih lah ya. Olahraganya yang cocok dengan sendi-sendi kita lah. Udah mulai goyang. Jadi kayak Pak Fahmi nggak cocok lagi futsal Pak, jangan ajak futsal, jalan, cocoknya jalan cepat. Ya, itu saran dari teman-teman saya yang juga concern di masalah ini. Apa kata Nabi? Allah berfirman, hadis qudsi, idza talaitu abdi, jika aku menguji hambaku dengan habibatai, dengan dua mata yang dia sangat senangi, fasabara, lalu dia sabar, dia memandang ini ujian dari Allah, awattuhu al-jannah, awattuhu minhuma al-jannah, aku gantikan baginya dapat pahala surga. Yuridu ainih, ya. Maka dulu ketika ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, Rasulullah, tolong doakan mataku. Kata Nabi, isbir, sabarlah, itu lebih baik bagimu, maksudnya masuk surga. Tapi dia nggak mau. Wahai Rasulullah, doakan aku sampai 3 kali. Akhirnya Nabi mengatakan, yaudah, baguskan wudukmu, sholat 2 rakaat lalu doa. Isi doanya kemudian sekarang yang disebut tawassul. Bertawassul itu dari hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan hadis sahih, ya. Pemahamannya yang beda. Ada ulama yang mengatakan tawassul hanya boleh untuk orang yang hidup. Ada yang mengatakan sama, mau hidup mau mati, kan ruh itu nggak pernah mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pembahasan itu saya sering mengkaji sebelum pandemi dulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi, insya Allah. Dan terakhir hadis Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah. Ya. Ibnu Abbas ngomong ke muridnya Atha, maukah kamu aku tunjukkan ahli surga? Nah, ini berat nih kalam. Kita kan nggak boleh menyampaikan orang ini pasti ahli surga nih. Lalu kok Ibnu Abbas berani? Ternyata dulu pernah dikatakan oleh Rasulullah, cuma nggak dikabarkan kepada perempuan ini. Fakultu bala, lalu si tabi'in namanya Atha mengatakan, tentu wahai guruku. Qala, lalu jalanlah. Hazihil mar'atus sauda, perempuan yang kulitnya hitam legam ini. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi di masa hidupnya. Faqalat inni asra'u wa inni ataqashafu fad'ullaha ta'ala li. Wahai Rasulullah, saya ini punya penyakit. Ya, asra ini mirip-mirip penyakit kayak orang ayan atau orang-orang suka pingsan. Bukan ayan ya, pingsan barangkali. Sara ya. Nah, sekarang namanya epilepsi ya. Ini kalau pingsan, tapi bukan berbuih, bukan. Dia kalau pingsan, sebelum pingsan itu gerak-gerak dulu, akhirnya kebuka auratnya. Maka dia mengatakan, wa inni atakashaf, sehingga tersingkaplah auratku tanpa sengaja. Fadu'ullah ta'ala li, mohonkanlah kepada Allah agar aku sehat. Wajar ya. Dia bukan karena sakitnya, tapi dia tidak tahan atau dia malu jika auratnya terbuka. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai ibunda, jika engkau mau, sabarlah, engkau pasti masuk surga. Ya. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala yu'afiyak. Kalau kamu mau, aku doakan kamu sembuh dalam waktu dekat. Apa jawaban si perempuan? Qalat asbir, mending aku masuk surga wahai Rasulullah daripada sehat belum tentu masuk surga. Kayaknya kita nggak mau kayak gini Pak ya, mau sembuh aja tuh. Kalau begini kasihan juga dokter Pak. Ya, dokter ntar sepi klinik-klinik ya. Dokter itu pilihan nomor 2 tadi ya.
Kamu pilih sorga atau pilih sembuh? Belum tentu orang sembuh ini masuk neraka juga, belum tentu. Ini kan belum diterusin aja, Pak. Ya. Kalau diterusin, jika engkau mau, aku doakan sembuh, lalu engkau bersyukur gitu. Tapi biasanya orang kalau sudah dikasih itu, sebelum dikasih saya pengen, ya Allah pengen jadi orang bersyukur. Pas sudah dikasih, lupa. Biasanya begitu, Pak. Ya. Termasuk saya ya. Faqalat inni atakasyafu fadu'allah li alla atakasyaf. Maka dia cuma doa, minta, wahai Rasulullah, jika ini takdirku, cukup doakan yang kedua. Jika aku sedang pingsan atau sedang kambuh, doakan supaya tidak terbuka auratku. Kan ada perempuan yang panik, kayak orang kesurupan, itu juga masuk tuh, kayak ini kebuka. Itu nggak bisa diruqyah, Pak. Ya. Itu masalah di badannya. Ya. Ada juga teman saya, cowok, ngamuk-ngamuk, kalau udah ngamuk, itu barang apa aja dilempar, pecahlah ya perabotan di rumah. Ternyata obatnya satu, belum juat, belum dikawinkan, dinikahkan, hilang tuh, nggak ada ngamuk-ngamuknya. Cuma dia nggak seperti perempuan ini ya, ngamuknya tersalurkan kepada istrinya ya. Alhamdulillah. Nah, si perempuan ini lain, ini penyakit memang, ini penyakit, dan dia hanya minta, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan saja auratku tidak terbuka. Benar, setiap kali dia kambuh, gak ada pakaiannya yang kemudian tersingkap, kecuali yang boleh tersingkap. Ya. Fada'alaha muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kira-kira sampai di sini ya. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau cukup? Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, silakan. Salam. Warahmatullah. Zaman Nabi Sulaiman itu ada satu orang. Kayaknya masalah Zuat nih. Yang bisa memindahkan apa namanya? Gak apa-apa, Pak. Ya. Oke. Oh, apa namanya? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Di zaman Nabi Sulaiman ada sosok yang menarik, misterius. Ya, ketika Nabi Sulaiman buat sayembara, siapakah di antara tentara-tentara Sulaiman? Nabi Sulaiman itu tentaranya ada jin, ada manusia. Ngeri, Pak. Tentaranya nggak hanya manusia, juga ada jin. Dan jinnya disuruh kerja. Datanglah jin ifrit. Jin ifrit ini salah satu jin terkuat di antara klan-klan jin. Ya, ini kan dulu tempat sarangnya jin ini, Pak. Sekarang tempat kita tinggal. Jadi kalau ada yang indigo dikit atau kasyaf, terus ngelihat di rumahnya, ya mohon dimaklumi. Ya. Wajar, apalagi itu kali di situ tuh. Orang kampung sini tanya aja, Pak. Dulu bagian jembatan di situ, sarangnya dia dulu tuh. Karena biasanya mereka senang di tempat-tempat yang sepi. Bahkan sampai hari ini mereka tinggal di rumah-rumah kita. Kalau mereka Muslim ya. Kalau mereka Muslim tinggal di rumah-rumah kita dan makan dari bekas-bekas kita. Ya. Buatlah sayembara beliau. Datanglah kemudian jin. Apa kata jin ifrit? Dari kamu berdiri ke duduk itu berarti sehari semalam, sehari. Jadi Sayyidina Sulaiman ini kalau mengawasi orang kerja itu beliau duduk atau berdiri gitu ya, pakai tongkatnya. Maka tongkat Nabi Sulaiman ini jadi legenda. Karena kalau tongkatnya masih dia pegang, jin lihat, oh masih hidup nih Sulaiman nih. kerja terus. Walhasil Nabi Sulaiman mempertimbangkan. Tapi kelamaan juga tuh. Nabi Sulaiman pengen yang lebih sakti dari itu. Apakah Nabi Sulaiman tidak sanggup? Beliau sanggup dengan izin Allah. Tapi enggak pantas seorang raja, seorang nabi plus raja ngurusin pemindahan. Itu kontraktor, Pak. Ya. Ini juga bisa jawaban kepada semua kita ketika membaca situs-situs bersejarah. Kok ada benda, belum ada alat, tapi bisa pindah ke suatu tempat yang tinggi. Seperti di Borobudur, juga ada di Libanon itu. Kayak ini namanya apa, Pak? Ya, kita nyebutnya batu apa sih namanya nih?
marmer sejenis ini, ada satu bangunan tua ribuan tahun umurnya di Lebanon, itu ada di tengah, di dalam kuil. Gimana cara bawanya? Cara bawanya itu membingungkan. Belum ada alatnya, tapi bisa dibawa. Maka mulai banyaklah muncul teori-teori aneh-aneh ya. Saya tidak mau berspekulasi, kita yang baca yang ada di Quran aja ya. Sayyidina Sulaiman ketika tidak puas, tiba-tiba ada satu sosok datang. Orang ini bernama Asif bin Barkhiyah. Ya, Asif bin Barkhiyah. Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani dalam kitab Ghunyah menyebutkan apa amalan orang ini, sehingga dia bisa memindahkan gunung, bukit, istana. Tapi kalau Bapak yang ngamalin, saya yakin bisa, Pak. Amalan sederhana, ya Hayyu ya Qayyum. Coba Bapak amalin itu, bisa nggak mindahin masjid ini? Gak yakin saya. Beliau sudah beramal lama sekali ini. Asif bin Barkhiyah disebut orang yang diberikan ilmu daripada Alkitab, kitab suci, rahasia-rahasia kitab. Orang-orang yang memiliki ilmu ini. Nah, ini perbedaannya. Ini manusia. Apa kata beliau? Wahai baginda Nabi Sulaiman, aku saja. Kenapa? Itu kelamaan tuh katanya. Jin Ifrit kelamaan. Kamu bisa berapa saat? Sekedip mata. Tapi itu bahasa Arab menunjukkan sebentar. Bahasa Arab menunjukkan sebentar. Emang Nabi Sulaiman begitu, Pak? Kalau matanya menatap itu lama untuk kedipnya. Tapi nggak selama tongkatnya berdiri. Lama beliau begitu. Jadi jin itu sangat takut dengan tatapan mata Nabi Sulaiman. Jadi kalau nggak tongkatnya, matanya sekedip gitu. Maka dulu orang-orang ahli ilmu kebatinan, ini bukan rohani, kebatinan, itu perang itu bisa lewat mata ya. Saya dulu waktu suka ilmu-ilmu aneh-aneh itu, Pak ya. Suka ilmu pernafasan untuk tarung-tarung dulu. Kita kalau lagi ketemu di mana, ketemu orang tatapan mata langsung ngos-ngosan, capek, keringetan, Pak. Keringetan, dia capek, saya capek. Akhirnya caranya cuma dua, menghindar atau salaman. Oh, ternyata yang paling bagus salaman. Salaman aja ya. Jadi perang emosi ini lebih dahsyat ya. Saya boleh menyebutnya Sayyidina Asif bin Barkhiyah. Kalau versi para ulama disebut wali. Cuma kalau versi saya nih, dari guru-guru kami juga, besar kemungkinan itu juga seorang nabi, tapi bukan rasul. Karena nabi itu 124.000. Besar kemungkinan Sayyidina Asif salah satu seorang nabi, namun bukan sebagaimana Nabi Musa ada Harunnya ya, Nabi Zakaria ada Yahyanya ya. Ada nabi yang mirip sezaman itu yang paling panjang, paling belakangan, namanya Nabi Daniel. Jadi Daniel itu bukan nama Ibrani semata, tapi itu nama seorang nabi. Betul, dibawalah sekejap. Cukup dengan baca zikir ya Hayyu ya Qayyum. Itu pakai qayyum. Qayyum itu artinya yang mengurusi alam semesta, yang mengatur alam semesta. Istana Sayyidatuna Bilqis itu bagian daripada alam yang diurus oleh Allah. Pindah langsung ya. Jadi namanya Asif, dan saya meyakini beliau seorang nabi tapi bukan rasul ya. Adakah pewarisnya? Ada. Setiap nabi ada pewarisnya. Mungkin di kalangan sahabat nabi siapa gitu, kita wallahu a'lam, kita nggak tahu. Setiap masa sekarang ada pewaris-pewarisnya. Jadi setiap ulama itu Bapak 124.000. Maka ulama yang wali Allah setiap masa juga nggak kurang dari 124.000. Ada yang mewarisi ilmu Nabi Adam, ilmu Nabi Nuh, ilmu Asif ya, ilmu Nabi Harun. Nah, itu pasti ada terus sampai sekarang. Cuma mereka Allah sembunyikan lewat ilmu-ilmu atau lewat penampilan-penampilan yang sulit kita ketahui. Bapak Ibu yang bukan Allah, di hadis ini menunjukkan bahwa ada dua hal ya, tiga hal lebih kurang. Pertama, sabar itu
disebut sabar tingkat tinggi yang dapat pahala, ridho dan surga, orang yang bersabar di saat diuji, bukan setelah diuji. Setelah diuji semua orang bisa cerita. Dan yang kedua, wabah, bencana, pandemi itu bisa dipahami dua. Maka takdir itu tergantung penerjemahan kita. Bisa berarti azab, bala, bencana, bisa berarti rahmat, ya. Dan yang terakhir, Nabi itu ternyata berdoa. Kalau doanya diampuni. Nah, doa bisa mengampuni. Ini disebut dengan ilmu syifa. Ilmu syifa, ilmu pengobatan, ya. Maka kalau sekarang ada ulama kita yang dengan air bisa menyembuhkan dengan izin Allah, barangkali turunan dari ini, waris dari ini, ya. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi lebih memilih surga, yaitu bersabar dengan penyakitnya daripada disembuhkan tapi lupa, ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, ya. Sabar lahirnya, sabar batinnya, dan semoga Allah menggantikan kesabaran itu dengan surganya. Amin ya rabbal alamin.